Kadang di situlah kita menyilami air, menyilami pakan. Ini ikan prosesnya gimana, karakternya ikan, karakter induk, apalagi soal di air sini cocok apa enggak. Lah itu Mas, itu prosesnya itu yang luar biasa. Yang mahal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oki Green. Di video kali ini saya ajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng. Kita akan belajar tentang ikan ginrin ke salah satu kiper handalnya Blitar, Mas Fahmi. Mas Fahmi ini merupakan nyebutnya apa ya? Ya handling, ya kiper atau biasa merawat ikan-ikan show quality. Nah, khususnya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bahas ikan yang ada di depan kita ini. Meskipun kecil, ikan ini pialanya sudah banyak. Yuk langsung kita bersama Mas Fahmi. Ini kabarnya sehat Mas Fahmi? Alhamdulillah sehat Mas. Ini lagi istirahat, nggak keliling kontes ini? Lagi santai. Terdekat ikannya mau turun di mana ini? Insya Allah terdekat minggu depan itu Cirebon Mas. Di Cirebon? Ya. Nah, yang turun berapa harganya? Biasanya sih kurang lebih di 20 ekoran kita. 20 ekor? Ya. Oke, bisa berapa sampai berapa? Lengkap, insya Allah lengkap. Nanti di 12 cm ada sampai 50 cm insya Allah. Sampai 50 cm? Ya. Kalau yang di markas ini rata-rata ikan kecil? Rata-rata untuk di tempat keeping ini ikan kecil. Yang ikan besar di mana? Ikan besar di rumah utara Mas. Di filter rumah utara. Oh, di ruang filter. Nah, di ruang filter. Oke, Mas, kita ngobrol tentang ginrin C ini Mas ya? Ya. Dan juga ginrin nanti ada sampelnya juga yang B ya Mas ya? Yang B ada, siro ginrin ada. Oke. Nah, di depan kita ini sudah ada, ini jenisnya apa Mas? Ini karamel ginrin. Karamel ginrin. Betul. Size berapa ini Mas? 15 cm. 15 cm. Ikan ini turun di ajang kontes dari size berapa? Dari size 12 sampai 15. Oh, berarti 12 ini sudah pernah juara juga? Pernah. Dia pernah best in size di 12. Terakhir itu champion di Kediri kemarin. Itu champion 15 cm. Oh, 15 cm. Betul. Ya. Berarti pialanya berapa ini? Kalau 3 lebih Mas. 3 lebih? Ya. Kalau 3 lebih. Oke, kita ngomongin ginrinnya Mas. Betul. Sebenarnya kalau untuk ngomongin ikan ginrin, khususnya ginrin C, Ya. Itu milihnya itu yang gimana? Kalau di kontesan apalagi ini kan kebanyakan ginrin C itu hari ini lawannya banyak banget ya? Iya, lagi booming. Nah, milih yang bagus itu yang gimana? Pertama Mas, karena yang dinilai itu ginrin C, ya berarti kan ginrinnya dulu. Ya. Karena ginrinnya dulu, pertama memang bener-bener ginrin itu nyala. Yang kedua, karena sudah nyala, yang kedua memang ginrin itu rapi dan padat. Rapi dan padat. Ya, rapi dan padat. Terus perlu diingat, ginrin itu memang punya beberapa tipe. Ada yang tipe pearl, ada tipe yang memang satu sisi penuh, ada yang banyak lah. Biasanya ada 4 tipe. Oh, 4 tipe. Nah, menurut saya tipe-tipe yang terbaik seperti yang ini Mas. Ini termasuk pearl atau penuh atau yang? Ini yang penuh satu sisi. Yang penuh. Nah, sebenarnya tipe itu pengaruhnya di ini Mas. Apa? Penghobi, sukanya penghobi itu di pearl apa di penuh. Tapi tinggal kalau diadu tinggal kita lihat mana ikan itu di ginrinnya yang paling terbaik, paling nyala. Gitu. Dan paling rapi. Rapi. Nah, yang kedua biasanya di body, di struktur tulang dan sebagainya. Nah, itu baru pengaruh. Yang pasti kita pilihan utama kan karena ginrin C kan ya di ginrin. Ya. Mungkin karena kalau dari sampel ini kan karena ini sudah champion, Ya. kita kan bisa lihat penilaiannya. Pertama memang ginrinnya super rapi, super padat. Ginrinnya memang bener-bener nyala. Yang kedua poin tambahannya bodinya bagus. Ya. Ada tambahan hikari di sirip. Oh, hikari ini malah nggak masalah Mas? Nggak masalah karena itu tambahan poin Mas. Ini mohon maaf kan? Ya. Kalau ini kan masuknya kelas E. Ya. Untuk kelas
Hikari Mono kan masuk E juga ya? Hikari Muji, ya masuk kelas E sama Kawari Mono. Ya. Maksud saya ini enggak benturan gitu mas, karena siripnya aja Hikari terus badannya kan sebenarnya enggak Hikari gitu. Enggak apa-apa ya? Enggak masalah, itu malah bagi sebagian orang itu poin mas. Malah poin? Iya, itu malah poin. Nah, karena gini, ada Hikari, terus ini sudah paket komplit. Ya. Genrenya bagus, terus ada tambahan Hikarinya. Nah kan pasti nilainya kan lebih mas. Oh gitu. Iya, pasti ada. Apalagi di struktur bodinya memang luar biasa. Oh. Dengan ukuran segini bodinya bagus. Nih, oke. Ginrin. Kembali lagi ke Ginrin. Ya. Jadi ini masuknya yang Ginrin penuh. Ya. Nah, kalau di ajang kontes, Ya. itu memang untuk jenis Ginrin yang ini atau masing-masing jenis dari 4 Ginrin yang berbeda tadi itu? Semua bisa berpotensi untuk bisa menjadi champion, mas? Semua bisa berpotensi untuk menjadi champion, tinggal lawannya mas. Tinggal lawannya? Semua itu tinggal lihat lawannya. Di dalam arena itu kan kadang gini mas, di rumah bagus, terus di arena kadang ada drop, ada ikan yang memang terlihat di rumah bagus, di sana ada saingannya mentalnya mulai ngedown. Karena ikan itu memang ya mental menang itu ya harus ada, karena dia memang bertarung di arena. Dan itu kalau kasat mata berarti nggak bisa dilihat mas, harus dites dulu di arena gimana ya? Iya ya kalau gini mas. mental ikan itu. Betul. Pertama memang tes, yang kedua memang itu tugas dan feelingnya, handling dan keeping mas. Oh gitu. Itu kan salah satu harus punya kelebihan di situ. Makanya itu memang sesering mungkin di arena, lambat laut kita tahu. Feelingnya itu udah menyatu akhirnya. Oh gitu. Dari segi Ginrin di arena itu apakah juga berpengaruh mas? Kesukaan juri itu biasanya yang padat atau yang pro atau yang gimana? Menurut mas? Menurut saya kalau untuk kesukaan juri tidak berpengaruh. Selagi memang saya percaya untuk juri itu pasti akan punya pakem yang memang itu pakemnya untuk pakem kontes. Jadi selagi ikan imah yang dipilih yang terbaik pasti memang akan dimenangkan. Karena nanti itu kan di area itu kan ada diadu mas. Ya. Mana dan itu kan jelas mata itu kan melihat kita. Mana memang ikan-ikan bener. Walaupun yang ini pro, yang ini yang satu sisi penuh, yang ini. Selagi memang ikan memang pantas untuk naik, ya ikan itu naik. Ya kita percaya aja lah sama juri. Oke. Ini dulu dapatnya memang sudah bagus dari kecil atau gimana? Dulu mulai jelek dulu harus dirawat. Pertama memang ya namanya ikan mas berproses. Kita memang cari bahan yang memenuhi syarat untuk kontes. Ya jelas bukan belum sebagus ini. Ikan belum sebagus ini. Tapi kita pantau dan kita tahu ikan ini prospek untuk menjadi bagus. Feeling kita mantep untuk memilih. Terus kisi-kisinya ikan ini, oh ini akan jadi gini, ya kita ambil, kita proses. Nah ini yang sulit. Ya. Feeling itu. Nah itu mas, itu yang, oh ini loh bahan dek, nah ini loh mas, deknya ini larang mas. Dan itu nggak bisa didapat dengan uang. Iya nggak iso mas. Pengalaman panjang. Wah pengalaman ini luar biasa. Wes kepotang panting rakaruan mas, pengalaman ini wes. Jadi Mas Fahmi dulu juga sering milih bahan terus nggak jadi atau? Ya lumayan sering mas, maksudnya gini. Kita beli bahan di orang yang sama, di brand yang sama umpamanya ya. Kita beli di 10 ekor bahan. Itu belum tentu dari semua, mas. Oh, gitu. Nah, iya. Nanti kurang lebih ada 3 ekor yang jadi itu sudah bagus. 1 ekor, 2 ekor. Nah, itu mas. Kadang disitulah kita menyilami air, menyilami pakan. Ini ikan prosesnya gimana, karakternya ikan, karakter induk, apalagi soal di air sini cocok apa enggak. Lah itu mas, itu prosesnya itu yang luar biasa. Yang mahal di situ. Kembali kalau untuk perawatan ikan ini sendiri mas gimana mas? Ya. Untuk hariannya seperti apa? Ini kalau polosan sih simpel sih mas. Kalau polosan itu sebenarnya kita akan nunggu mutasinya. Karena memang ikan ini, terutama ikan karamel ini kan lebih arahnya sering ke mutasi. Yeah. Mutasinya itu nunggu biasanya gini mas. Alas itu sangat mempengaruhi warna ikan. Alasnya tempat ikan. Alas tempat untuk ngiping ya. Itu sangat mempengaruhi untuk ikan. Makanya sebelum kita taruh sini kan memang itu alasnya hitam. Oh ya. Nah itu semakin gelap warna, dia akan semakin juga gelap warnanya untuk ikan. Dia mutasi yang menjadi gelap. Nah bila warnanya itu putih, biasanya ikannya agak lebih cerah mas. Kadang yang saya takutkan itu puyeh. Nah makanya itu saya keepingnya kan itu di akuarium yang gelap. Bagusnya berarti ini di alas yang gelap. Alas gelap. Karena memang saya memproyeksikannya ini ikan arahnya mau saya arahkan ke memang gelap.
lebih strong ke gelap, lebih Oh, ke merah-merahan, merah gelap. Jadi misalkan nanti tone warnanya ini agak gelap, dindingnya yang menyala gitu ya? Iya mas, Gitu ya? lebih ini dilihat dipandang tuh enak juga. Mencorong gitu lah ya? Iya, Dan kalau untuk air mas gimana? air Ini harus sering gonta-ganti air atau enggak? enggak, kita umum aja mas. Biasanya itu treatment kita itu sehari hampir semua ikan, nggak polosan saja, sehari sekali kita ganti air. Pasti. Berapa persen? Semua kita ganti air. 100% air yang ada di akuarium ini? Iya, kita ganti sehari sekali. Oh gitu. Jadi biasanya Saya kira cuma sedikit, berapa persen? Enggak ya? enggak 100%. Karena biasanya ikan lebih shining sama lebih bersih. Itu bersih gitu loh mas. Jadi kayak foto model itu foto model itu ya dipandang porsi awake enak le wayu kayak gitu mas. Enak lah dipandang. Ini yang mahal dari perawatan ikan kontes berarti? Iya. Memang beda ya mas ya? Beda mas. Bisa disamakan dengan ikan-ikan yang ini mati di kolam biasa? Beda mas. Pasti akan kelihatan. Beda. Okay. Apalagi memang kita pas pilih bahannya pas, ikan memang berkembang dengan pas di tempat keeping kita, feeling kita dan bayangan imajinasi kita masuk di situ. Nah itu mas, ikan itu beda. Ikan itu beda. Media filternya apa nih mas? Saya biasa-biasa aja mas ya, kayak ada khusus? nggak ada ya, jaring biasa sama ini apa itu yang plastik kayak gini itu. Bukan, apa itu namanya? Bioba, ya cuma itu mas, sama saya kira dakron biasa. apa gitu. Iya, enggak. Terus kalau untuk pakan, nah ini. Nah, biasanya kita untuk harian kita pakannya biasa pakan lokal mas. Nah biasanya kita hamil 1 bulan baru kita treatment, karena memang kalau gini, kita menyesuaikan ikan dulu. Ya. Kalau ikan butuh masih bahan, pasti butuh treatment yang maksimal. Oh gitu. Pasti kita pakan dengan pakan yang maksimal lah, pakan impor yang maksimal lah. Ya. Tapi kalau sudah jadi mas, kita kan cuma menstabilkan. Cara stabilkan ya kita campuran pakan lokal, sedikit pakan impor, hanya cuma untuk menstabilkan. Baru hamin 2 minggu, hamin sebulan kita maksimalkan lagi pakan impor. Karena ikan sudah jadi. Ya. Kalau ikan masih bahan ya kita maksimalkan full pakan impor mas. Oh. Kalau sudah jadi terus dipakan impor? Saya gini, pengalaman saya biasanya umurnya pendek. Faktornya karena ya itu bukan asupan murninya dia. Oh. Ibaratnya lah dino sate wedhus kan darah tinggi. Iya. Kejang-kejang itu. Gampang ngamukan ya. Gampang. Iya. Keren ikan ini. Iya. Ini lokal ya mas ya? Lokal. Breeder Blitar saja sini. Blitar ya. Oke. Dan warnanya juga solid bagus. Iya. Untuk ikannya. Fukurinnya maksimal. Oke. Fukurinnya kan yang kulit legok-legok itu loh mas. Nah, itu kan. Jagung. Nah, untuk ukuran 15 cm kan sangat sulit loh kita membuat fukurin. Nah, itu kan ada treatmentnya sendiri memang kan. Untuk proporsi body mas? Ya. Biasanya kan ikan-ikan polos itu cenderung bisa bulky gitu. Ya. Untuk size segini itu nggak perlu segitunya ya sih ya? Nanti yang terlihat kayak ini mas, short body ya, SP itu. Ya, jadi gini mas, gemuk itu belum tentu bagus, kurus juga belum tentu bagus. Yang penting itu porsi yang pas. Antara porsi depan belakang itu pas. Di tengah itu porsinya memang benar-benar strukturnya itu pas. Kayak pentungan loh mas kan. Nah itu pas. Bukan berarti kita gowem, itu malah bagi saya nggak masuk mas. Nggak proporsional. Ya kayak foto model enek wong lowemu ngono mas. Lowemu ya bener ya, tapi lowemu kan yo kayaknya di sawang. Nah. Oke. Nah, kalau untuk Mas Fahmi sendiri, ya. Untuk harian juga jualan ikan koi? Jualan. Kita jualan ikan bahan untuk show dan untuk yang sudah siap show. Oh, gitu. Yang prestasi pun kita beberapa juga jual. Berarti khusus ikan-ikan yang menengah ke atas lah ini ya? Ya, untuk bahan show, yang siap show, dan yang sudah berprestasi. Yang sudah pernah main di show dan ikannya berprestasi. Ini dijual nggak mas? Ini kalau harganya cocok kita jual. Range harganya berapa? Karena pialanya sudah 3 mas, di 5 juta ke atas. 5 juta ke atas? Ya. Sebanding lah ya dengan... Ya, sebanding dengan prestasinya mas. Prestasinya. Betul. Ini satu piala itu prosesnya 3 hari loh teman-teman, Mas Fahmi nggak pulang. Aduh, durung banget sih Pak mas. Iwak ini umur kurang lebih hampir 6 bulan loh. Ini? Iya.
Oh, memang sengaja sengaja kita dengan porsi tubuh segitu, semakin tua ikan itu semakin matang. Oh, gitu. Warnanya matang, gendernya semakin tebal matang, ukurinya semakin rata. Nah itu Ya. Mas, yang mahal 5 juta saya kira dibagi 6 sasi ya sewa ya. Mahal. Kita lihat yang green B, Mas. Siap. Oke, kita lanjut, Mas. Siap. Yang kali ini di depan kita Showa green. Betul. Ini size berapa? Ini terakhir saya cek itu 12 cm, Mas. 12 cm. Kayaknya sekarang lebih dikit. Udah lebih. Ya. Dan ini sudah pernah berprestasi juga. Ini terakhir di Surabaya itu best in size. Best in size. Ya. Best in size 12 cm. Berarti ini sudah berapa kali lomba? Ini pertama kali lomba langsung best in size, Mas. Oh, berarti itu yang pertama? Itu yang pertama, ya. Langsung best in size. Langsung best in size. Ini Mas Fahmi merawatnya dari bahan atau sudah jadi? Dari bahan 8 cm. Dari 8 cm? Iya, waktu pertama sensor pertama itu kita sudah tahu kalau ini memang prospek untuk kita keeping. Akhirnya kita maksimalkan, alhamdulillah pertama kali kita mainkan di Surabaya itu best in size. Oh, keren. Ini dulu sudah seperti ini atau masih Belum. gimana? Dulu oranye, hitamnya belum ada. Jadi kayak Kohaku rembet-rembet itu loh, Mas. Kohaku step 3 rembet-rembet, hitamnya belum ada. Setelah kita maksimalkan, memang di air kita kan memang memaksimalkan untuk hitam cepat. Nah, kita maksimalkan di 2 bulan akhirnya jadi. Ini bisa semerah ini Ya, dalam jangka waktu berapa lama, Mas? kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan. Pakannya apa, Mas? Ini full impor udakan, Mas. Pakai udakan. Nah, kalau sekarang karena sudah jadi kan kita harian kita ya lokal. Gitu. Berapa kali makannya ini? Ini sehari 2 kali. 2 kali. Ya. Umum aja ya, Mas, sebenarnya. Umum lah. Bisa matang bagus. Terus, nah kalau untuk green, Mas, Ya. green itu ada treatment khusus nggak sih atau apa sih bedanya ngerawat atau ngipeng ikan-ikan green seperti ini? Sebenarnya sih nggak ada, Mas. Sama Cuma aja. gini, Mas. Ini sebenarnya ada, menurut orang-orang sih ini rahasia, tapi menurut saya sih ya memang kalau untuk belajar dan untuk uji coba nggak masalah. Kita tuh beberapa kali, seminggu sekali itu kita cacing. Cacing apa? Cacing sutra. Cacing sutra. Ya. Beku atau yang hidup? Beku nggak masalah karena lebih efisien kan bisa disimpan. Yang kalau mau beli hidup ya malah lebih baik. Nggak khawatir kalau penyakit benar enggak ya? Ya kita kan pasti kita cuci dan sebagainya, Mas. Oh. Kita cuci dan sebagainya. Setelah itu kita, yang pasti jangan sampai setiap hari karena itu memang proteinnya tinggi. Oh, gitu. Jadi gini, pigmen ikan koi itu, pigmen kulit ikan koi itu menyusun proteinnya itu sangat bagus di saat kayak produk hewani ini lebih cepat, Mas. Oh, gitu. Kayak apa itu telur euler Hongkong itu bagus cepet, tapi kebanyakan panas ngelontrok. Nah itu yang bagus itu secukupnya. Di saat kebutuhan ikan itu protein pigmen itu cukup, nah itu akan ini Mas, cerah warnanya, lek kali wong kontesan shining. Nah, dan untuk indikasinya berarti menganalisa apakah ikan ini sudah cukup makan cacing atau pakan protein hewani itu gimana? Atau dari apakah dari penampilan ikan cukup? nah, Atau dilihat kita kan gini, kita kan pasti namanya sesering mungkin di kontes tuh mau nggak mau kita kan hafal, Mas. Mana ikan yang bisa turunkan yang terbaik untuk melawan ikan yang di arena. Oh musuhnya ini, oke kita berani. Setelah kita kan membandingkan langsung kita berimajinasi membandingkan. Oh musuhnya ini berarti ikan ini kurangnya di sini, kita maksimalkan di situ. Oh ya kayaknya ikan ini kurang nyala deh. Oh kita nyalakan, gimana caranya untuk menyalakan ikan? Gini. biasanya kalau untuk pakan-pakan color itu kan berefek untuk putihnya, sirojinya itu kuning, Mas. Nah itu gimana kalau untuk ikan ini treatmentnya seperti apa? Jadi ikan ini gimana? Pertama kita lihat karakternya dulu. Ya. Sangat penting untuk melihat karakter karena apa? Kadang memang ada ikan yang lebih full ke merah, siroji sama putihnya ikut naik, ikut kuning. Ya. Ada yang ikan memang kita color tetap aja sirojinya tetap putih. Ada. Itu ada. Ini termasuk yang ini dulu saya full color odakan, makan impor. Sirojinya alhamdulillah aman. tetap bagus. Tetap bagus. Iya, tetap bagus dari kecil. Tetap bagus. Karena memang kita karakternya apa, tapi hamin 2 minggu kita pemutih, Mas. Pakai Apa?
Wejem. Atau wejem ya. Wejemnya juga Pakai impor. Ya purwet. Purwet, Ah. lagi kari ya. Ya, hamin 2 minggu kita purwet. Jadi lebih ikan putihnya juga lebih maksimal lah. Oke. Ya. Paling utama memilih bahan gindrin itu berarti di apa? Pertama, cara kita memilih bahan dulu. Bahan tetap ya paling Tetap utama. cara kita memilih bahan dan memilih bahan yang baik dan benar itu kita nggak bisa secara teori gimana gini-gini enggak. Iya. Ya jam terbang mas. Jam terbang. Kuncinya gini, kalau mau belajar sesering mungkin kita main di kontes. Kita main di kontes, lihat-lihat dulu aja lah nggak apa-apa. Minimal 20 kali saya menyarankan untuk main di kontes. Nanti kita tahu. Nah, nanti kita sambil bermain, sambil tanya, sambil gini, baru kita ke lapangan, ke breeder, kita cobalah menguji diri sendiri itu, oh gini. Baru arahnya nanti belajar keeping. Setelah keeping, kita menguasai lapangan arena yang di keeping itu, karena memang di air satu ke air yang lain itu pun juga berbeda. Dari dikasih pakan ini ke pakan itu di air yang ini juga berbeda. Makanya itu mas, kita nggak iso ibaratnya kudu ini beda. Karena memang yang harus menyilami, yang harus belajar itu yang memang yang orangnya itu sendiri. Iya. Dia yang paling tahu dengan keadaannya dia di air, di area yang di air, di apanya itu dia sendiri. Tapi kita kalau ngomongin menjelaskan secara teori ya teori itu aja mas. Iya. Paling ya meiku kan mek ngono tok sih. Yang sulit kan di ini memilih bahan. Oke. 20 kali saran Mas Fahmi untuk belajar bisa menyelami. Itu berarti misalkan 20 kali itu satu jenis gitu belajar gindring. Wah, enggak perlu gitulah. Nanti kok terlalu ekstrim banget. Kok kayak apa sih? Kayak kuliah ya enggak lah. Nah, ya kita kan sambil berjalan waktu kan pasti ketemu orang yang di arena itu yang baik dan kita cari tahu kenapa ya kok ini menang. Iya. Di sana juga ada juri dan kita boleh loh kita tanya ke juri. Kenapa sih ini kok gini-gini? Wah, itu hak penonton boleh. Nah, disitulah kita belajar mas akhirnya. Yeah. Oh, kenapa kok menang? Kenapa sih kok prosesnya begini? Tanya yang punya ownernya, yang tukang handlingnya. Wah, caranya gimana? Terus kita cari imajinasi yang terbaik. Disitulah fungsinya tuh situ mas. Nanti di otak itu akhirnya jangket mas. Yeah. Oh, saya menang biar gini loh. Oh. Dengan karakternya gini. Kita hanya memorinya kan tahu mas. Akhirnya bawah sadar itu secara otomatis memilih ikan langsung kudu ini gini. Itu sebenarnya yang susah itu sebenarnya. Iya. Kalau teori ya wis ngono-ngono kae, ya wis padha ae kabeh wis. Harus praktekin ya. Ya, enggak praktek angel wis. Oke. Terima kasih Mas Fahmi waktunya. Siap, ya sama-sama Mas Oke Green. Oke, itu teman-teman pelajaran kita hari ini. Kita melihat gindrin. Ini ikan-ikan yang memang sudah pernah juara. Bukan hanya juara, tapi di atasnya juara. Kalau di koi itu ada best in size dan juga champion. Nah, ikan-ikan inilah di depan kita ini merupakan sampel-sampel yang dimiliki oleh Mas Fahmi atau follow di media sosialnya Fahmi Koi Mart. Saya Aziz, terima kasih dan terus tonton kami.